Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andi Putra Siregar, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14 Kelompok 2. Ini adalah mind map yang menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dimulai dari wawasan kebangsaan. Untuk definisi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Peniptong. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamitanbon, Sturen dan Minahasa, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Yang keempat, pada 27 dan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Makichi Harada, pimpinan pemerintah Kerajaan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai PPUPKI. Yang keenam, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai,
pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bela negara. Untuk definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara yang meliputi: yang pertama, cinta tanah air, memiliki indikator menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nilai dasar bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang indikatornya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nilai dasar bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan yakin percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nilai dasar bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara, yang indikatornya adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa, dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan. Fungsi ASN. Fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian podcast Mind Map saya hari ini yang bertemakan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.